Di sebuah pesta ramai di halaman belakang rumahku yang diterangi lampu hias warna-warni, aku melihat ibuku memeluk seorang pria yang tak pernah kukenal sebelumnya. Pelukannya terlalu lomo. Saat aku maju untuk bertanya siapa dia dan mengapa tangannya sudah melingkar di pinggang ibuku, ayahku menarik pergelangan tanganku dan berbisik di telingaku, "Jangan rusak dulu." Saat itu, kukira aku baru saja menangkap ibuku selingkuh. Aku salah. Yang sebenarnya kulihat adalah rencana licik yang dirancang matang. Rencana untuk mengalihkan rumahku, tabunganku, dan masa depanku ke tangan orang asing menggunakan tanda tanganku sendiri. Sebelum kita selami bagaimana aku mengubah pesta kecil mereka menjadi eksekusi hukum, pastikan kau nyaman karena begitu cerita ini dimulai, kau tak akan bisa berhenti mendengar hingga kalimat terakhir. Namaku Dewi Sari. Aku berusia 34 tahun. Aku analis data utama di perusahaan teknologi di Jakarta, dan aku berdiri di tepi halaman belakang rumahku sambil memegang gelas anggur merah yang mulai hangat. "Ini pesta untukku," katanya. Udara malam Jakarta yang lembab terasa berat, penuh aroma sate ayam panggang, serai, dan wangi parfum manis adikku Lucy yang menyengat. Playlist campur aduk lagu-lagu dangdut klasik tahun 70-an, kontribusi ayahku, berdengung di bawah tawa paksa sekitar 50 orang. Aku benci lagu-lagu itu. Aku benci bau sate murah. Dan aku mulai benci pestaku sendiri. Aku memandang kerumunan, campuran teman kerjaku yang sebenarnya, tetangga yang hampir tak kukenal, dan keluarga besar Sari yang wajib hadir. Mataku mencari wajah ramah untuk berlabuh, tapi malah tertuju pada ibuku. Lestari. Dia berdiri dekat tungku api gas baru yang kupasang bulan lalu. Dia permandikan cahaya hangat yang berkedip-kedip, tertawa tinggi melengking yang dia simpan untuk tamu, tawa yang lebih mirip pertunjukan daripada humor sejati. Tapi dia tak tertawa dengan ayahku. Dia dipeluk pria yang tak pernah kulihat seumur hidupku. Pria itu tampak berusia pertengahan 50-an, dengan kulit coklat kemasan mahal yang tak datang dari musim panas Jakarta. Itu mengingatkan podo lapangan golf di Bali atau kapal pesiar di Lombok. Giginya, saat tersenyum ke arahnya, terlalu putih dan roto untuk asli. Dia mengenakan blazer biru tua tajam di atas kemeja terbuka. Tampak lebih seperti iklan dana investasi berisiko tinggi daripada tamu pesta. Dan dia memeluk ibuku. Bukan pelukan sopan senang kau datang. Ini pelukan berbeda. Lengannya melingkar penuh, dan lengan ibuku melingkari lehernya erat. Itu pelukan posesif. Itu jangkar. Saat ku melihat, dia membungkuk, mulutnya dekat telinga ibu, dan berbisik sesuatu. Ibu melempar kepala ke belakang dan tertawa melengking lagi, jarinya menyusuri kerah blazernya. Tangan pria itu, yang kulihat, terbentang posesif di punggung bawah ibu. Ibu jarinya mulai menggosok lingkaran kecil lambat, meluncur ke selatan, berbahaya dekat pinggang celana linenya. Anggur merah berubah asam di tenggorokanku. Panas menyengat, malu merayap naik leherku dan menetap di pipi. Dengung di telingaku bukan lagi lagu dangdut. Itu darahku sendiri yang berdesir. Batang gelas anggur terasa rapuh di genggamanku, dan aku punya dorongan ganas mendadak untuk mendengarnya patah. Tubuhku bergerak sebelum otakku menghentikannya. Aku melangkah 1, lalu 2. Sandalku menggesek batu upin teras yang kutabung 6 bulan untuk membelinya. Aku mendorong sekelompok rekan kerjaku yang sedang mendiskusikan arsitektur basis data. Pandanganku menyempit, lampu hias, prasmanan, obrolan. Semua larut jadi kabur periferal. Yang kulihat hanya tangan itu, tangan di ibuku. Koto-koto sudah terbentuk di lidahku, panas dan tajam. "Siapa kau? Lepaskan tanganmu dari ibuku." "Ayah, kau lihat ini." Aku 3 langkah lagi saat sebuah tangan menjepit pergelangan tanganku. Bukan pria asing itu. Itu ayahku.
Faisal menarikku dari belakang. Jarinya menusuk tulang halus pergelangan tanganku dengan kekuatan yang mengejutkan. Genggaman itu ketat, putus asa, dan langsung mendinginkan. Aroma tubuhnya menyapu, menyentuh belakang tenggorokanku, pir basi dan kolonye murah yang dia pakai sejak 1995. Bukan hanya aromanya. Itu bau penghindaran puluhan tahun membiarkan drama ibuku menggilas semua orang di jalannya. Dia membungkuk, jenggotnya menggores cangkang telingaku. Suaranya rendah, mendesak, entah bagaimana lebih menakutkan daripada teriakan. Jangan rusak dulu. Aku membeku. Momentum maju, amarah, adrenalin, semuanya menabrak dinding es dan runtuh kembali padaku. Paru-paruku sesak. Aku tak bisa bergerak meski rumah terbakar. Aku memutar kepala pelan, cukup untuk melihat wajahnya. Matanya tak padaku. Podo Lestari dan pria asing. Tapi tak odo amarah di sono. Tak odo pengkhianatan. Odo kecemasan. Odo getar antisipasi aneh, kilau keserakahan. Pikiranku mandek. Mencoba rebut. Jangan rusak dulu. Bukan. Dewi, apa yang kau lakukan? Bukan. Aku tahu. Ini mengerikan. Mari pergi. Bukan. Dia mempermalukan kita semua. Itu arahan panggung. Itu perintah untuk aktor yang melewatkan isyaratnya. Koto-koto bergema di kepalaku. Masing-masing kejutan dingin terpisah. Mengopo bukan sekarang? Opo dulu? Opo itu? Asumsi awalku lenyap, diganti ketakutan lebih tebal, dingin, dan membingungkan. Ayahku tahu. Dia tahu pria ini. Dia tahu pelukan itu. Dia tak terkejut. Dia bukan korban yang kusiapkan untuk kubela. Dia rekan konspirator, dan akulah yang hampir merusak rencana. Seolah merasakan pergeseran ketegangan, ibuku akhirnya enggan menarik diri dari pria itu. Wajahnya memerah, matanya cerah dengan energi performer. Dia melihat aku dan Faisal, senyumnya melebar. Tak sampai moto. Dewi, kau di sono, sayang. Aku bertanya-tanya kemana kau hilang. Dia meluncur mendekat, menarik pria asing bersamanya dengan tangan, seolah menyajikan hadiah, trofi yang baru dimenangkannya. Dewi, ini Tuan Victor Harun, katanya, suaranya menggelegar dengan kegembiraan salesman paksa. Victor adalah teman sangat, sangat dekat. Dia sangat membantu ayahmu dan aku dengan segalanya. Victor Harun mengulurkan tangan. Senyumnya penuh gigi. Senang akhirnya bertemu tamu kehormatan, katanya, suaranya halus seperti Vener Poles. Lestari sudah cerita banyak tentangmu. Aku mati rasa memindahkan gelas anggur ke tangan kiri. Tangan kananku terasa lembab dan dingin. Aku ambil tangannya. Genggamannya kering dan tegas, ditahan tepat 1 detik terlalu lama. Bukan jabat tangan. Itu evaluasi. Matanya, biru pucat datar, tak hanya bertemu mataku. Mereka memindai aku. Melirik dari moto ke rambut, ke bawah gaun hitam sederhana yang kupakai. Lalu, sepersekian detik, mereka berhenti di kalungku. Dia berlama-lama di medali perak kecil tergantung di rantai sederhana. Itu dirancang seperti kamera minimalis modern, perhiasan kostum geometris kecil yang kupungut di pasar kerajinan, atau begitu dia pikir. Tatapannya mengabaikannya hampir seketika, menganggapnya pernak-pernik murah 200.000. Dia tak tahu itu kamera high definition custom dengan lensa pinhole dan perekam audio fidelitas tinggi yang terhubung langsung ke server cloud aman terenkripsi. Dia tak tahu bahwa saat itu juga sedang menangkap sudut senyum merendahkan tepatnya. Coro tangan ibuku masih terkait di lengannya, dan cap waktu tepat bisikan ayahku yang memberatkan. Kamera di liontin itu berdengung diam-diam di tulang selangkaku.
Aku tak datang ke pesta ini tanpa senjata. Aku analis data. Pekerjaanku menemukan cerita di bawah angka. Aku temukan pola dalam kekacauan. Aku identifikasi sinyal dalam noise, dan pola perilaku keluargaku 6 minggu terakhir. Minat mendadak intens podo keuanganku, percakapan kami hanya ingin tahu kau aman yang tak berujung. Bisikan yang berhenti setiap aku masuk ruangan berteriak padaku. Aku tak tahu opo rencana mereka, tapi aku tahu aku perlu mulai kumpul data. Aku paksa senyum kaku, rapuh. Tuan Harun, senang kau datang. Ayahku akhirnya lepas pergelangan tanganku. Aku sudah rasakan memar terbentuk. Dia tepuk bahu Victor. Suaranya tiba-tiba riang memuakkan. Vic, senang kau bisa datang. Mau minum? Minum sungguhan? Faisal, anjing tua. Tak keberatan kalau begitu. Victor menggelegar, tepuk tangan ibuku. Aku mundur selangkah, butuh ruang bernapas, butuh lepas dari awan rahasia bersama mereka yang menyesakkan. Aku lihat sekeliling halamanku, tapi aku tak lihat lagi. Aku lihat panggung. Lampu hias tergantung antar pohon, manggo tak lagi menawan. Itu sorotan. Prasmanan mewah melimpah makanan yang kutahu ibu tak bayar adalah makanan properti. Dan spanduk vinil besar yang adik-adikku bentang di pagar kayu jati baruku terasa lelucon sinis grotesk. Selamat Dewi. Kami bangga padamu. Semua untukku. Pertunjukan dibangun untuk hormatiku. Rayakan aku, buat aku merasa bersalah dan bersyukur dan dicintai sehingga aku jadi lempung di tangan mereka. Mereka tak rayakan kesuksesanku. Mereka rayakan opo yang kesuksesanku bisa berikan mereka. Aku bukan tamu kehormatan. Aku target. Aku sapi gemuk yang dibawa ke pembantaian indah hias. Mataku melayang ke lampu taman tenaga surya kecil tersembunyi di semak hidrangnya kiri teras. Itu diarahkan sempurna ke area duduk. Lensa gelap kecilnya tak terbedakan dari sensor cahaya. Yang itu juga merekam. Aku pasang pengawasan sendiri di rumah sendiri untuk pesta yang orang tuaku selenggarakan untukku. Kegilaan bengkok itu seharusnya buat aku runtuh. Seharusnya buat aku lari masuk, kunci pintu, dan nangis. Sebaliknya, aku rasakan kejernihan dingin tajam menyelimuti. Jenis kejernihan yang kurasakan tepat sebelum kusut data rusak besar dan temukan kesalahan sederhana tunggal yang runtuhkan seluruh sistem. Aku lihat Victor Harun, sekarang tertawa dengan ayahku saat mereka jalan ke bar. Aku lihat ibuku yang mengawasiku dengan harapan predator cerah sudah bergerak potong aku dari teman-temanku. Aku angkat gelas anggur ke bibir, kamera di dadaku tangkap seluruh adegan. Baiklah, pikirku lihat langsung ke lensa tersembunyi lampu taman. Kalian susah payah. Kalian bangun teater ini. Mau pertunjukan? Baik. Mari lihat siapa sutradara sebenarnya. 6 minggu lalu, aku duduk di apartemen lotengku di Bandung, melihat matahari sore menyentuh dinding boto ekspos. Kakiku ditopang meja kopi. Jurnal analitik data terbuka di pangkuanku, dan satu-satunya suara adalah dengung pelan laptopku dan gemuruh kereta api ringan 3 blok jauhnya. Aku aman. Aku tenang. Untuk pertama kalinya dalam 34 tahun hidupku, aku benar-benar bebas. Atau begitu ku percaya. Loteng itu ruang pertama yang benar-benar milikku. Aku habiskan 12 tahun bekerja untuk sampai sono, dan 2 tahun lagi tabung untuk akhirnya beli rumah ini, duplex ini, yang dengan halaman kecil berpagar dan cahaya bagus, pesta, lampu, pria blazer biru. Tak odo yang odo saat itu. Hanya kepuasan tenang hidup dibangun tanganku sendiri, batu demi batu menyakitkan. Jika kau ingin paham apa terjadi di halaman belakang, kau harus paham orang-orang yang besarkanku. Ibuku, Lestari,
beroperasi dengan bahan bakar pengorbanan buatan. Seluruh masa kecilku adalah daftar berjalan kemartirannya. Aku bisa jadi penari, kau tahu, dia mendesah, gosok panci dengan semangat tak perlu. Tapi lalu aku punya kau. Kami tak bisa libur ke Bali. Bukan setelah bayar kawat gigimu. Itu tak pernah tuduhan. Tak langsung. Itu pernyataan fakta disampaikan dengan desah berat seorang suci. Masalahnya saat dibesarkan martir, kau diajari kau dosa asal. Kau alasan penderitaan mereka. Dan seluruh eksistensimu jadi upaya bayar hutang tak terbayar. Dan saat aku mulai sukses, hutang itu jatuh tempo. Gaji pertamaku yang nyoto dari perusahaan di Jakarta. Bonus setelah tinjauan tahun pertama. Kenaikan gaji saat ku promosikan jadi pimpinan tim. Tak odo yang milikku. Itu pembayaran dividen padanya. Itu bukti pengorbanannya akhirnya lunas. Dia yang pantas mobil baru karena dia antar aku sekolah dengan mobil karatan itu. Dia yang butuh dapur direnovasi karena dia buat semua makan malam untukku. Kesuksesanku hanya penggantian lomo tertunda. Lalu odo ayahku, Faisal. Ayahku hantu yang pikir dia pria. Fungsi utamanya di ekosistem keluarga Sari adalah serap konflik, haluskan tepi, dan buat masalah hilang dengan pura-pura bukan masalah. Seluruh kosakata nasihat ayahnya bisa diringkas satu frasa tunggal. Ah, ayolah Dewi. Ini cuma keluarga. Baris itu tongkat ajaibnya. Dia ayunkan atas setiap pelanggaran, setiap janji rusak, setiap kekejaman santai. Ibu cairkan cek ulang tahun dari nenek. Oh Dewi. Dia butuh untuk tagihan listrik. Ini cuma keluarga. Lucy pinjam mobilmu dan tabrak. Well, dia merasa buruk. Dia bayar kembali saat bisa. Ini cuma keluarga. Bunga maksimalkan kartu kredit darurat yang kutondo tangani untuknya di liburan ke Bali. Mereka muda. Mereka buat kesalahan. Ini cuma keluarga. Dia netralisir hebat, pemungkin utama, yang berdiri di belakang ibuku, angguk saat dia secara sistematis bongkar batasku, keuanganku, dan rasa diriku. Dia bukan pria jahat. Dia dalam banyak hal lebih buruk. Dia lemah. Dan adik-adikku, Bunga dan Lucy, yang kecil, sebagai bungsu, mereka dimonjo jadi ketidakmampuan bersenjata. Mereka dibesarkan percaya mereka terlalu sensitif untuk dunia nyata, yang alasan nyaman untuk mereka perpetuali menganggur dan perpetuali dalam krisis. Mereka yang cantik, yang menyenangkan, sementara aku yang pintar, yang dalam keluargaku sinonim dengan yang bayar. Mereka tak hanya pinjam uang, mereka serap itu. Seperti pajak atas eksistensiku. Sems masuk. Hei, cicilan mobil telat. Bisa pinjam 5 juta? Kau penyelamat. Tak pernah tolong. Tak pernah terima kasih. Itu harapan. Uangku dengan ekstensi uang mereka. Stabilitas yang kuperoleh keras hanya jaring pengaman yang bisa mereka lompat kapan saja. Seluruh hidupku perjuangan melawan tarikan gravitasi ini. Aku tahu secara insting jika aku tinggal dalam orbit mereka, aku akan dikonsumsi. Jadi, aku lawan. Aku dapat beasiswa penuh ke Universitas Indonesia. Aku kerja 3 paruh waktu saat di sono, pelayan, tutor statistik, dan arsip dokumen di perpustakaan kampus. Aku lulus summa cum laude. Aku genggam jalan ke perusahaan teknologi di Jakarta, firma analitik Doto kejam. Dan aku tak hanya bertahan, aku berkembang. Aku bagus di itu. Aku cinta logika bersih dinginnya. Doto tak bohong. Doto tak buat kau merasa bersalah. Doto hanya odo. Saat usia 32, setelah tahun tinggal di kamar sewa kecil, aku akhirnya cukup. Aku lunasi pinjaman mahasiswa terakhir,
yang orang tuaku desak aku ambil, bahkan dengan beasiswa, untuk biaya hidup, yang kemudian ku tahu dialihkan untuk lunasi salah satu usaha buruk ayahku. Dengan skor kredit akhirnya bersih dari pengaruh mereka, aku beli duplex di lingkungan tua tenang di Bandung dengan unit terpisah di lantai atas yang bisa kusewaan. Itu milikku. Aku habiskan akhir pekan ropek karpet ero lomo bernoda. Aku cat dinding abu-abu tenang. Aku beli rak buku yang isi seluruh dinding. Aku tanam taman herbal kecil, penuh harap konyol di halaman belakang. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Itu bentang. Itu bukti fisik aku lolos. Pertama kali aku undang mereka, seharusnya aku tahu. Mereka masuk pintu depan, dan hal pertama ibuku katakan bukan selamat atau indah. Dia jalan ke tengah ruang tamu baruku, usap punggung sofa yang kutabung setahun untuk beli, dan bilang, agak besar yo, untuk satu orang sojo. Lalu dia berpaling ke ayahku, tatap cerah kalkulatif, dan tertawa. Well, Faisal, setidaknya kita tahu kemana kita pindah saat pensiun. Dewi punya banyak ruang. Kita bisa ambil unit atas. Itu lelucon, tentu. Faisal terkekeh gugup. Adik-adikku langsung berdebat siapa dapat kamar tamu dengan cahaya bagus, tapi batu dingin berat jatuh ke perutku. Aku bangun benteng, dan aku baru saja beri mereka kuncinya. Lelucon itu awal akhir. Sebelum duplex, upaya mereka hisap uangku sporadis. Setelah duplex, jadi strategis. Mereka lihat rumah bukan pencapaianku, tapi aset mereka, sumber baru tak tersentuh. Ini bukan pertama mereka incar namaku. Tahun lalu, aku ditolak pinjaman mobil, yang mustahil. Aku punya kredit sempurna. Aku tarik laporan, odo kartu kredit toko dibuka atas namaku 5 tahun sebelumnya dengan limit 200 juta, sepenuhnya maksimal. Dibuka dengan nomorku, yang ibu simpan untuk darurat. Saat kuhadapi, dia bahkan tak punya rahmat tampak malu. Kami harus ganti tungku. Dewi, itu darurat. Apa yang harus kulakukan? Biar kami beku. Kau seharusnya tanya aku, ku terjak gemetar. Kau lakukan penipuan. Penipuan? Wajahnya mengeras. Aku ibumu. Aku beri kau hidup. Jangan berani pakai koto itu padaku. Ayahku tentu campur. Dewi, tenang. Ini kesalahpahaman. Kami bayar kembali. Ini cuma keluarga. Mereka tak pernah bayar kembali. Aku yang bayar. Butuh 2 tahun, tapi aku bayar dan maafkan mereka. Karena itu yang kudidik lakukan. Itu tugasku. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Mungkin rumahnya. Mungkin aku lelah. Aku mulai temui terapis, Arya, wanita dengan tatap tegas dan kecenderungan pertanyaan tak nyaman. Aku duduk di sofanya suatu Selasa hujan ceritakan insiden kartu kredit, uang pinjam, pemerasan emosional tak berujung. Aku menangis seperti biasa. Aku hanya ingin mereka bahagia. Aku mendengus. Aku merasa berhutang. Ibuku, dia korbankan segalanya. Arya membungkuk maju, ekspresinya tak biasa lembut. Dewi, katanya, suaranya potong self-pitiku. Ceritakan, apa tepatnya yang kau setujui? Kau setujui identitasmu dicuri? Kau setujui danai gaya hidup adikmu? Kau setujui jadi rencana pensiun ibumu? Tidak. Tapi dengar aku. Dia pegang tatapanku. Orang tak bisa sebut pengorbanan untuk keluarga saat mereka ambil sesuatu yang kau tak pernah setujui beri. Kalimat itu pukul aku seperti pukulan fisik. Begitu sederhana, begitu jelas. Dan itu pertama kalinya dalam hidupku seseorang beri izin pikir itu. Mereka tak korbankan, mereka ambil.
Aku keluar sesi itu orang berbeda. Rasa bersalah, malu, tugas menyesakan, semuanya retak. Saat berikut panggilan datang, aku siap. Itu Bungo. Hei, aku dalam masalah besar. Tuan tanah psico total dan aku kurang 20 juta sewa. Kau tahu aku bagus untuk itu. Dewi Lomo akan mendesah. Buko abban dan kirim hanya untuk hilangkan kecemasan. Dewi baru ambil napas dalam. Bungo, aku sayang kau, tapi aku tak bisa. Aku tak pinjamkan uang lagi. Diam di ujung lain absolut. Lalu kau bercanda. Aku tidak. Situasi keuanganku berubah dan aku tak lagi posisi jadi ban untuk keluarga. Maaf. Wow. Dia mencibir. Wow, Dewi. Aku lihat bagaimana. Kau dapat rumah mewah dan tiba-tiba terlalu bagus untuk kami. Klik. Itu domino pertama. Serangan balik langsung dan nuklir. Ibuku telepon, menangis, isak gutural. Setelah segala yang kulakukan untukmu, kau biar adikmu sendiri jadi gelandangan. Apa yang kulakukan hingga besarkan anak dingin tak tahu terima kasih seperti itu. Kau berubah, Dewi. Pekerjaan itu, rumah itu, buat kau egois. Lucy bahkan tak repot telepon. Dia kirim satu SMS beracun. Tunggu sampai kau butuh sesuatu. Tunggu sampai kau sakit atau sendirian. Lihat siapa odo untukmu saat itu. Jangan hubungi kami. Ayahku, dalam gerak langko, sebenarnya telepon sendiri. Dewi gadis, dia mulai nodo menenangkan familiar. Aku pikir kau agak keras podo adikmu. Kau tahu bagaimana dia. Tolong dia kali ini sojo untukku. Jangan. Jangan buat ini besar. Ini cuma keluarga. Tidak, ayah, kataku, suaraku gemetar tapi tegas. Bukan. Aku selesai. Tak odo uang lagi. Tak odo tanda tangan bersama. Tak odo jaminan pinjaman. Aku bukan dono darurat keluarga. Jawabannya tidak. Dia mendesah panjang lelah. Aku lihat. Well, ibumu sangat kesal. Aku yakin dia, kataku. Dan untuk pertama kalinya, aku tutup teleponnya. Setelah itu diam dalam, mendalam, dan sangat mengganggu. Tak odo telepon marah lagi. Tak odo SMS buat rasa bersalah. Tak odo kunjungan acak kami kebetulan di sekitar. 3 minggu penuh, keluargaku berhenti odo. Dan aku, duduk di loteng tenangku, buat kesalahan terbesar hidupku. Aku salah anggap diam mereka sebagai penerimaan. Aku pikir akhirnya, setelah 34 tahun, aku menang. Aku pikir mereka dengar tidak kudan, tak bisa lawan, akhirnya mundur. Aku begitu naif. Mereka tak terima batasku. Mereka tak menyerah. Mereka mundur. Mereka diam. Bukan karena pertarungan selesai, tapi karena sadar tak bisa menang dengan serangan depan. Mereka regrouping. Mereka berkolaborasi. Mereka cari jalan baru masuk. Mereka tak rencana ketuk pintu depan bentengku lagi. Mereka rencana diundang masuk, beri aku gelas sampanye, dan yakinkan aku tanda tangani akta atas nama mereka sendiri. Mereka rencana pesta. 3 minggu diam pecah Selasa malam. Aku di dapur bereksperimen resep ikan salmon dengan daun dil. Sebenarnya nikmati proses. Diam dari keluargaku, setelah kecemasan awal, menetap jadi kedamaian mendalam. Aku tidur lebih baik daripada tahun-tahun. Dengung konstan kebutuhan mereka, darurat mereka, ketersinggungan dirasakan. Hilang. Aku hanya Dewi. Aku hanya di sini. Ponselku berdengung di meja granit. Bukan SMS, itu permintaan panggilan video. Perutku flip tak diinginkan familiar,
Tapi nomor di layar bukan Lestari atau Faisal atau Bungo. Itu Miro. Miro sepupuku, putri bibiku. Dia satu-satunya orang lain di generasi kami yang berhasil lolos gravitasi keluarga Sari. Dia perawat anak di Jakarta, 3 jam jauhnya, dan kami bagikan ikatan di tempo di parit. Pemahaman dia mutual opo yang dibutuhkan bertahan keluarga kami. Dia satu-satunya yang benar-benar kupercaya. Aku lap tangan di handuk dan ketuk terima. Wajahnya isi layar, tampak lelah dan kasar di cahaya rendah yang mungkin ruang tamunya. Hei kau, ku mulai tersenyum. Senang lihat wajahmu. Bagaimana Jakarta? Ist, katanya langsung, matanya melebar. Dia tak lihat aku. Dia lihat ke belakang bahunya. Hei, aku tak punya banyak waktu. Kau sendirian? Senyum lenyap dari wajahku. Yo, aku lagi buat makan malam. Miro, opo salah? Kau tampak ketakutan. Aku memang, bisiknya, suaranya ketat. Aku sangat ketakutan. Lihat, aku harus tunjuk sesuatu. Aku dalam masalah. Aku di tempat ibuku, dan aku bilang mereka aku hanya ke kamar mandi. Opo yang kau bicara? Hanya tonton. Dia balik kameranya. Layar 1023. Miro menunjukkan rekaman percakapan rahasia keluarga di ruang tamu bibinya, di mana ibuku, ayahku, dan adik-adikku sedang merencanakan pesta sebagai jebakan. Suara ibuku jelas, kita buat pesta selamat atas rumah barunya. Saat dia bahagia, saat semua odo, itu saat kita keluarkan kertasnya. Ayahku menambahkan, dia butuh persuasi kecil. Victor bisa bantu dengan dokumen keuangan. Aku terkejut, tapi Miro buru-buru matikan video. Mereka rencana ambil rumahmu, Dewi. Mereka sudah hubungi penasihat keuangan untuk pinjaman atas namamu. Aku dengar mereka bicara soal tanda tangan palsu. Hatiku berdegup kencang. Ini bukan lagi manipulasi biasa, ini kejahatan. Miro janji kirim bukti lebih lanjut via email aman, lalu tutup panggilan karena takut ketahuan. Malam itu, aku tak tidur. Aku mulai susun strategi. Sebagai analis data, aku tahu kekuatan bukti. Aku pasang kamera tersembunyi di rumah, 1 di liontin kalung, 1 di lampu taman, dan rekam semua interaksi. Aku hubungi pengacara, Tuan Miles, spesialis kejahatan keuangan. Ini identitas Dev, Bu Dewi, katanya. Kita bisa balikan dengan bukti solid. Aku setuju, dan kami rencanakan pertahanan. Beberapa hari kemudian, undangan pesta datang via SMS dari ibuku. Pesta kejutan untuk rayakan rumah barumu. Jangan lewatkan, sayang. Aku tahu ini jebakan, tapi aku datang siap. Di pesta, semuanya berjalan seperti skenario mereka. Tamu hadir, makanan melimpah, sate, rendang, dan kue tradisional, semuanya dibayar dari tabunganku tanpa izin. Ibu berpura-pura bahagia, tapi matanya penuh perhitungan. Victor Harun, penasihat keuangan itu, mendekat dengan senyum palsu, bicara soal investasi keluarga. Aku rekam semuanya. Saat klimaks, ibu keluarkan frame perak berisi dokumen trust keluarga. Tanda tangani di sini, Dewi. Dari sekarang, rumah ini milik kita semua. Hatiku berdegup, tapi aku tetap tenang. Aku tolak, tidak Bu. Aku tak setuju. Wajahnya berubah, dari senyum ke amarah tersembunyi. Ayah berbisik lagi, tanda tangani sojo kertas sialan itu. Tapi aku sudah siap. Aku keluarkan ponsel dan putar rekaman dari Miro. Kerumunan terdiam. Ini bukti kalian rencana palsukan tanda tanganku untuk pinjaman 2,5 miliar rupiah atas rumah ini. Ibu panik, ini salah paham. Kami hanya ingin lindungi kau.
Tapi bukti bicara sendiri. Aku hubungi polisi di depan semua orang. Ini penipuan keuangan dan pencurian identitas. Petugas datang, ambil keterangan. Tak ada penangkapan langsung, tapi kasus diteruskan ke unit kejahatan keuangan. Pesta bubar dalam keheningan. Tamu pergi, keluargaku pergi dengan wajah pucat. Aku berdiri dengan teman-teman kerjaku yang mendukung, merasa bebas untuk pertama kalinya. Hari-hari berikutnya perang digital. Ibu pivot ke simpati publik. Dia posting selfie di media sosial, wajahnya sembab, mata merah, tangan di dada. Aku selalu percaya keluarga segalanya. Aku korbankan mimpi, muda, seluruh hidup untuk beri anak-anak terbaik. Aku tak pernah minta balas, hanya cinta mereka. Tapi sekarang di usia tua, anak perempuanku sendiri, yang kuberi segalanya, berbalik padaku. Dia jadi dingin, koyo tak berhati. Dia sewa tim pengacara untuk usir orang tua-tuanya ke jalan. Semua karena kami hanya ingin dekat dengannya. Doakan aku. Doakan keluarga rusak kami. Aku tak tahu bagaimana hati ibu tahan sakit sebanyak ini. Itu karya seni, dan berhasil. Like dan doa mengalir dari teman, kerabat jauh, orang tak tahu kebenaran. Bunga dan Lucy bagikan langsung. Caption bunga, ini yang terjadi saat orang dapat uang sedikit dan lupa, yang odo untuk mereka saat tak punya opo-opo. Muak. Lucy, beberapa orang lebih pilih rumah daripada keluarga. Sedih sekali. Aku bocor semua. Aku rasakan malu familiar lama, sengat penghinaan publik. Lalu aku tertawa. Aku tak balas. Tak terlibat. Aku screenshot. Aku screenshot posting ibu. Aku screenshot 500 komentar. Aku screenshot kebohongan adik-adikku yang melayani diri. Aku lampirkan ke email. Miles, tulisku, tambah ini ke gugatan balik pencemaran nama dan pelecehan. Aku pikir kita baru dapat jackpot kerusakan. Kerja nyata terjadi di belakang. Miles hubungi bank pinjaman pagi setelah pesta. Mereka tak senang, Dewi, katanya ceria. Ternyata Victor Harun tarik manuver trust keluarga ini dengan 2 klien lain. Dia pakai petugas pinjaman komplotan yang tak teliti. Kasus pemalsuanmu baru buka investigasi penipuan internal miliaran rupiah. Pinjaman dibekukan, dibatalkan, dan Victor akan pengangguran, dicabut lisensinya, dan didakwa semua karena kau simpan bukti. Gerak terakhir menyedihkan putus asa datang 2 minggu kemudian. Amplop tebal krem, seperti dari ban. Ini dari firma hukum Patterson Banks. Dan saat kubuka, kuboco. Kuboco lagi pastikan tak halusinasi. Itu gugatan terhadapku. Lestari Sari, Bungo Sari, dan Lucy Sari gugat Dewi Sari atas pelanggaran kontrak verbal dan sengaja timbulkan penderitaan emosional. Mereka klaim sepanjang hidup dewasa, aku buat janji verbal banyak untuk rumah dan dukung mereka seumur hidup. Mereka klaim dengan tolak tanda tangani trust dan usir mereka dari properti keluarga. Aku langgar kontrak suci tak tertulis ini. Mereka minta ganti rugi ekonomi atas hilang rumah masa depan, dan ganti rugi emosional atas penghinaan publik dan sakit yang kutimbulkan. Aku tatap kertas, absurditas, keberanian tak tahu malu megah. Aku pikir ibu menangis di live stream. Aku pikir adik-adik panggil aku muak. Aku pikir tanda tangan palsu, pesta, teror di moto ayah. Aku rasakan gelembung sesuatu mulai di dadaku. Naik lewat amarah, lewat sakit, lewat pengkhianatan. Keluar sebagai tawa. Bukan tawa indah. Tawa keras tajam agak gila. Mereka tak punya opo-opo. Tak uang, tak pengaruh, tak rumah, tak kebenaran. Dan sekarang mereka ajukan gugatan sembrono tak berdasar publik terhadap analis data dan pengacara pitbullnya, yang saat ini pegang gunung bukti,
yang bisa masukkan mereka semua ke penjara. Mereka tak hanya bawa pisau ke pertarungan senjata. Mereka bawa selfie menangis. Dan aku pegang bom nuklir. Tawa berhenti. Aku angkat ponsel, tanganku steady seperti ahli bedah. Miles, kataku saat dia jawab. Mereka lakukan. Mereka baru gugat aku. Siapkan gugatan balik. Tak lagi pertahanan. Saatnya serang. Ruang sidang kotak krem tanpa jendela berbau kopi lama dan keputusasaan tenang. Singkatnya, setting sempurna untuk aksi menyedihkan akhir drama keluarga Sari. Ibuku, adik-adikku, dan pengacara mereka. Pria dari Patterson Banks, yang tampak jasnya meleleh, bangun kasus mereka di pasir. Pengacara mereka, Tuan Barnes, pencerita. Argumen pembukaannya bukan presentasi hukum. Itu film tos yang buruk. Dia lukis gambar untuk hakim, suaranya gemetar dengan ketulusan buatan. Yang mulia, katanya, tunjuk ibuku, yang pakai gaun hitam bagus, tisu sudah digenggam. Kami di sini hari ini karena tragedi. Bukan tragedi keuangan, tapi manusia. Tragedi cinta ibu. Ditolak. Tragedi anak perempuan diberkati sukses. Yang dalam pendakian dingin kalkulatif lupa janji verbal sederhana suci yang dibuat pada wanita yang beri hidupnya. Dia lanjut. Pakai kata seperti kepercayaan suci dan tugas anak dan pemahaman verbal. Dia cerita menyedihkan ibu tua. Lestari Sari, yang hanya ingin tempat istirahat kepala, tempat dia percaya dijanjikan padaku, anak perempuan penyayangnya. Dia lukis aku monster modern kejam, wanita yang lebih pilih rumah daripada keluarga, wanita yang akan, dan ini finale besarnya, lepaskan anjing hukum podo darahnya sendiri. Itu indah. Itu mengharukan. Itu fiksi lengkap dan mutlak. Saat ibuku naik mimbar, pertunjukan lebih baik. Dia master. Dia menangis. Dia usap moto. Dia cerita masa kecilku, versi yang bahkan tak kukenali. Dia bicara malam tak tidur, pengorbanan tak berujung, mimpi yang kusimpan di rak untuk anak-anakku. Opo Dewi pernah janji kau tempat tinggal? Pengacaranya tanya, suaranya lembut seperti kapas. Oh yo, Lestari mendengus, lihat hakim dengan moto lebar, penuh air moto, jujur. Sepanjang waktu, sejak dia kecil, dia bilang, Bu, saat aku koyo, aku beli rumah besar untukmu. Dan lalu saat dia beli rumah ini, dia bilang padaku, ini rumah kita, Bu. Rumah kita. Kami seharusnya keluarga bersama. Suaranya pecah di kota terakhir. Itu performa 10 dari 10. Dia coba ubah pengadilan sipil jadi moral, pengadilan banding untuk perasaan sakitnya. Pengacaranya istirahat. Penggugat istirahat, yang mulia. Mereka penggugat, idiot, gumam Miles padaku di bawah napas. Mereka bukan penuntut. Lalu giliran kami. Miles berdiri. Dia bukan pencerita. Dia matematikawan. Yang mulia, katanya, suaranya jernih, jelas, dan mutlak tanpa emosi. Tuan Barnes lukis gambar sangat mengharukan. Sayang sekali tak ada hubungannya dengan fakta kasus ini. Penggugat, Lestari Bungo, dan Lucy Sari, bukan di sini karena janji verbal rusak. Mereka di sini karena coba pakai pengadilan ini untuk cuci konspirasi kriminal gagal. Pengacara lain lompat. Keberatan. Konspirasi. Itu menghasut dan tak berdasar. Benarkah? Miles tersenyum. Senyum tipis berbahaya itu. Dalam hal itu, yang mulia, aku ingin sajikan bukti. Semua sudah dibagikan dengan penasihat lawan, yang tampak salah tempat. Dia tak panggil aku ke mimbar dulu. Dia mulai presentasi. Yang mulia, bukti layar baru nyolo. Yang kami minta. Itu screenshot pertama dari grup chat keluarga Sari.
Miles Boco, suaranya datar. Pesan dari Lestari Sari. Sabtu 18. Kita sebut Pesto Selamat Dewi. Saat dia bahagia, saat semua odo, itu saat kita keluarkan dokumen. Pesan dari Faisal Sari. Dia butuh persuasi kecil. Pesan dari Victor Harun. Kita dapat tanda tangan dengan buat dia merasa dicintai. Orang lakukan hal gila saat pegang sampanye dan semua lihat. Pengacara ibu berdiri, gagap. Ibuku sendiri tampak seperti disambar petir. Bukti, Miles lanjut, tanpa ampun. Layar berubah. Itu scan resolusi tinggi halaman tanda tangan ban pinjaman. Ini, kata Miles, suaranya turun, pemalsuan. Ini nama Bu Dewi di pinjaman 2,5 miliar rupiah yang tak dia otorisasi. Pertanggal 3 hari sebelum pesta. Kami punya afidavit ditandatangani dari tim forensik ban sendiri konfirmasi itu. Bukti layar berubah lagi. Ini email bertimestamp, Yang Mulia. Dikirim dari klienku ke penggugat jam pukul 20.15 malam pesta. Secara eksplisit nyatakan, aku tak setuju trust keluarga baru. Aku tak setuju pinjaman baru, dan aku tak setuju perubahan akta rumahku. Tolong jangan angkat ini malam ini. Setiap aksi penggugat ambil setelah timestamp ini bukan kesalahpahaman. Itu tindakan kriminal sengaja. Akhirnya, dia lihat aku. Pembela panggil Dewi Sari. Aku jalan ke mimbar. Aku rasakan tenang. Aku rasakan dingin. Aku sumpah. Miles lihat aku. Bu Sari, kau dengar kesaksian ibumu. Dia klaim kau janji dia rumahmu. Benarkah? Tidak, kataku, suaraku jelas, bergema di ruang diam bukan. Opo kau pernah bilang padanya ini rumah kita? Tidak. Ibuku bilang itu di pesta di video. Dia bilang rumah ini milik kita semua. Dia tak tanya. Dia beritahu aku. Dan opo? Kata Miles, opo yang mereka coba lakukan malam itu? Aku lihat ibuku. Wajahnya tak lagi sedih. Itu topeng kebencian reptil murni. Mereka tak minta pindah, kataku, suaraku jelas. Mereka tak minta tolong. Mereka eksekusi rencana curi propertiku. Mereka sudah palsukan namaku di pinjaman, dan mereka selenggarakan pesta di rumahku sendiri, dikelilingi teman dan bosku, untuk tipu aku tanda tangani dokumen yang akan validasi kejahatan mereka. Mereka pakai cinta ibu, ide keluarga sebagai senjata tutupi feloni. Dan kau punya bukti ini? Yo, kataku. Aku punya, Yang Mulia, kata Miles, berpaling ke hakim. Bukti ini file video diambil dari kamera gede dipakai klienku. Bertimestamp. Audio jelas. Aku ingin putar 5 menit terakhir rekaman. Hakim angguk. Ruang sidang terjun ke pesta. Layar nyolo dan kita semua di sono di halaman belakangku. Pandangan dari dadaku, goyang, langsung. Kita lihat ibuku, wajahnya cerah, pegang frame perak. Kita dengar dia, suaranya diperkuat mikrofon. Dewi, sayang, tanda tangani di sini. Dari sekarang, rumah ini, milik kita semua. Kita lihat Victor. Kita dengar dia. Begitu dia tanda tangani itu, kita punya validasi publik. Ban tak tanya satu pertanyaan pun soal pinjaman. Kita dengar ayahku di belakang. Suaranya desis rendah. Aku bilang padanya, tanda tangani sojo kertas sialan itu. Dan lalu kita lihat finale. Kita lihat server proses, tenang, profesional, jalan masuk frame. Aku di sini atas nama kantor hukum Katon dan Row. Ini advisory formal bahwa Putri Ando tolak semua transaksi keuangan dan sudah peringatkan Ando atas aktivitas penipuan dicurigai. Layar gelap. Miles berdiri dalam diam pengacara ibu,
Tuan Banks duduk di mejanya. Dia tak berdiri. Dia sebenarnya diam-diam tutup tas kerjanya. Dia tahu. Hakim lepas kacamatanya. Dia bersihkan pelan di kain. Dia lihat Tuan Banks. Penasihat, kau punya opo-opo katakan dalam cahaya dalam cahaya semua itu. Tuan Banks berdiri. Dia lihat kliennya. Dia lihat hakim. Yang mulia, katanya, suaranya bisik. Klienku kami tarik gugatan. Oh, kau tak bilang. Koto hakim, suaranya kering seperti gurun. Kau tak bisa, nak. Kau ajukan ini. Kau buang waktu pengadilan. Aku buat putusan. Dia pasang kembali kacamatanya. Dia lihat ibuku. Bu Sari, katanya, dan suaranya tak lagi yudisial. Itu suara pria dalam, sangat kecewa. Kasusmu terhadap putrimu ditolak dengan prasangka, yang berarti kau tak pernah bisa ajukan lagi. Tapi yang mulia, ibuku mulai, kau diam, hakim menggelegar, dan ibuku menyentak seolah dipukul. Kau datang ke ruang sidang ini dan kau menangis dan kau bohong dan kau sumpah palsu di mimbar itu. Dan aku baru tonton video 5 menit kau dan rekanmu konspirasi lakukan kejahatan federal. Bukan hanya gugatanmu ditolak, lanjut hakim, suaranya dingin seperti bojo, tapi aku beri gugatan balik Bu Sari secara penuh. Kau, Bu Lestari Sari, dan rekan Peng.